Kalau kamu terus-terusan ngerasa cemas, khawatir, gampang marah, banyak mikir ketika melakukan sesuatu, atau banyak khawatir sama respon orang lain, bahkan sampai susah tidur, oke, kamu berada di channel yang tepat. Karena di sesi kali ini aku akan membahas 10 hal yang jadi pedoman aku dan berhasil untuk mengurangi overthinking. Coba bayangin gimana enaknya kita punya perasaan yang bebas, bisa menikmati momen-momen saat ini. Ketika pikiran kita lompat ke masa lalu, kita bisa mengontrol dan bilang ke pikiran kita sendiri bahwa itu tuh masa lalu, udah terjadi. Mau dipikirin kayak gimana pun, itu tuh gak bakal berubah. Sesuatu yang udah terjadi ya udah, biarlah berlalu, udah stop, gak perlu banyak-banyak dipikirin lagi. Ketika pikiran kita maju ke masa depan, kita pun bisa mengontrol pikiran kita dan bilang, ya udah itu tuh masih belum tentu terjadi. Sayang banget kalau pikiran kita, energi kita kuras untuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Itu tuh sia-sia, gak ada gunanya. Kamu pasti sering mengalami, kayak misalkan kamu lagi mau presentasi dan kamu ngerasa ketika kamu presentasi tadi tuh kayaknya ada yang miss dikit gitu. Tiba-tiba kamu mulai overthinking. Teman-teman aku gimana ya, nyadar gak ya kalau aku ada yang miss? Aduh, dosen aku gimana ya nanti kalau misalkan dosen aku nyadar ternyata aku ada miss di sini, nanti aku dianggap nggak bagus, presentasiku jelek. Aduh, aku takut nanti di bagian ini banyak ditanyain dan mereka banyak notice. Dan ternyata itu tuh nggak terjadi sama sekali. Dan ternyata setelah selesai presentasi semua berjalan dengan lancar, oke, dan nggak ada masalah. Rules penting yang perlu kita pegang adalah kita nggak kenal mereka dan mereka nggak kenal kita. Mereka tuh nggak tahu apa yang kita pikirin, dan kita semua yakin setiap orang itu udah sibuk sama pikiran mereka sendiri. Dan kita pun nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Jadi please banget, stop kepedean kalau semua orang itu hanya berpusat ke kamu. Aku sering banget dicurhatin sama teman-temanku kayak, dia bikin postingan gini, kayaknya dia nyindir aku deh. Kayaknya dia kayak gini, kayaknya dia kayak gitu. Hey, belum tentu pede amat gitu. Maksudnya, iya belum tentu. Kenapa kamu terlalu sibuk untuk memikirkan respon orang lain kepada dirimu sendiri, yang padahal itu tuh belum tentu gitu loh. Ini aku bakal share 10 pedoman yang aku pakai sampai aku bisa ngerasa lebih enjoy karena aku bisa mengontrol pikiran aku sendiri. Pertama yang perlu disadari adalah overthinking itu nggak memberikan insight apapun. Kita tuh nggak tahu kayak gimana sesuatu itu sampai kita mengalaminya sendiri. Mau kayak gimana pun kita membayangkan perubahannya, kayak misal masuk sekolah, masuk kuliah, terus menikah gitu, terus kerja atau mungkin switch karir, atau mungkin putus, kita bakal lebih terkejut dengan apa yang bisa kita temukan ketika kita benar-benar menghadapinya sendiri. Fokuslah ke tindakan, jangan kepikiran doang. Yang kedua, ketahui bahwa keputusanmu itu will never be final. Kita tuh sering banget berpikir kalau misalkan kita memikirkan sesuatu dengan matang, itu pasti benar. Padahal, siapa sih yang bisa memprediksi masa depan dengan akurat? Enggak juga ya. Maksudnya sekritis-kritisnya kita dalam memikirkan sesuatu, dalam membuat keputusan, itu mungkin saja bisa salah. Jadi, be enjoy aja dan akrab aja dengan apa yang sudah terjadi. Even itu salah pun ya sudah, nggak apa-apa. Dengan kita bisa berteman dengan situasi ini, kita bisa ngerasa lebih bebas dan damai, juga bisa lebih fleksibel dengan perubahan-perubahan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Yang ketiga, pelajari alasan kenapa overthinking itu bisa berbahaya. Dan jadiin ini motivasi kamu untuk stop kebanyakan overthinking. Penelitian itu bilang bahwa stres itu hanya terjadi kepada individu yang sering terlibat terus-menerus pada pemikiran negatif yang berlebihan tentang kejadian tersebut. Bahkan ketika kita mengalami pengalaman atau kejadian yang negatif, tapi kita nggak terus berlarut-larut dalam pemikiran yang negatif, kita yang nggak akan stres. Yang keempat, keep aktif sepanjang hari. Buat tubuh kita tuh sampai capek, sampai benar-benar lelah, sampai kita tuh nggak punya energi untuk overthinking. Tahu nggak kenapa kamu terus-terusan overthinking sepanjang malam? Ya karena kamu tuh punya waktunya. Kita tuh nggak mungkin kalau kita nggak punya waktu, terus tiba-tiba overthinking, itu nggak mungkin. Gitu. Kita overthinking karena emang ada waktunya. Jadi mulai dari sekarang pertimbangkan aja aktivitas fisik apa yang bisa meningkatkan detak jantung dan kesehatan.
Kayak misalkan kamu setiap pagi walking atau workout atau angkat beban atau sekedar main-main sama kucing, pokoknya yang melibatkan aktivitas fisik dan pokoknya gerak dan bikin lelah supaya energi kita itu habis, nggak terus dipakai untuk overthinking lagi. Yang kelima, jadilah skeptis. Catat baik-baik bahwa apa saja yang muncul dalam pikiran kita itu belum tentu benar. Misal ada temen yang tiba-tiba melakukan sesuatu dan itu menyinggung kamu. Terus kamu tiba-tiba kepikiran kayak, kok dia kayak gini sih ke aku? Aku ada salah apa sih sampai dia kayak gini ke aku? Aku harus kayak gimana ya? Aku harus benerin kayak gimana lagi sih? Apa aku ini? Apa aku itu? Dan lain sebagainya. Ketika kamu mikir kayak gitu, coba kamu kasih pertanyaan, apakah aku yakin 100% kalau pikiran ini itu benar? Kita udah ngelatih kamu terbiasa untuk mengurangi keyakinan tentang pikiranmu sendiri. Nanti lama-lama kamu akan enjoy bahwa semua itu belum tentu benar. Bisa jadi dia kayak gitu emang karena dia lagi kecapean aja. Atau ada sesuatu yang nge-trigger dia melakukan hal seperti itu gitu. Kita juga secara alami terbiasa untuk terlatih tidak prediksi sesuatu atau memikirkan secara asumsi. Yang keenam, develop skill of forgiveness. Kita pasti bakal marah lah. Tiba-tiba ada orang yang menyinggung kita. Cuma maaf ini bukan berarti karena memaafkan itu adalah budi pekerti yang baik. Memaafkan itu ya supaya kita lebih suci aja. Bukan kayak gitu. Dengan kita terlatih untuk memaafkan, hati kita tuh bisa jadi lebih bersih, lebih enjoy, dan gak keruh, gak penuh dengan emosi-emosi negatif yang hey, urusan kamu tuh banyak gitu. Jangan kamu keruhin, jangan kamu kotorin lagi dengan hal-hal sepele yang sebenarnya kamu bisa kendalikan dari dirimu sendiri. Dengan kamu belajar untuk memaafkan tentang suatu hal yang ya itu udah terjadi, ya udah biarlah masa lalu gitu ya. Kamu bisa menemukan kedamaian sejati pada diri sendiri. Yang ketujuh, alihkan perhatian dengan sadar. Coba cek lagi, kapan sih kamu sering overthinking? Apakah sebelum tidur, malam hari, kamu sering overthinking di malam hari sebelum tidur? Buatlah aktivitas-aktivitas yang bisa mengalihkan fokus itu. Kayak misalkan, kamu nyiptain rutinitas malam, mau baca buku, atau sekedar main sama teman-teman kamu, telepon dengan orang terkasih, orang terdekat, keluarga, dengerin podcast, atau nonton YouTube, atau nonton film, dan sebagainya. Alihkan waktu itu untuk ke hal-hal lain yang bisa memunculkan emosi-emosi positif. Jadi bukan ke hal-hal yang merusak diri sendiri ya. Kayak misalkan lah kamu overthinking, jadi secara nggak sadar kamu makan berlebihan. Kamu makan coklat berlebihan, makan manis yang berlebihan. Pokoknya pola makan yang nggak sehat, fokus ke hal-hal yang bisa menumbuhkan emosi positif. Dan juga kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, latihan jadi konsultan untuk diri sendiri. Kadang kan kalau misalkan kita lalu berkecamuk dalam pikiran kita sendiri, kita bingung gimana cara solusinya. Coba kamu mendengarkan apa yang jadi keresahanmu saat itu juga. Dan kamu mendengarkannya tuh sebagai orang lain. Jadi ibarat kamu melihat cerita ini tuh cerita orang lain. Kalau ini adalah cerita orang lain, kamu bakal ngasih solusi kayak gimana. Saya coba untuk jadi konsultan diri sendiri. Dan berikutnya adalah berani menghadapi dan sadari bahwa nggak ada keputusan yang sempurna. Yakin aja semua itu ada masanya dan pelan-pelan masa ini akan terlewati. Jadi jangan terus berlarut-larut dalam penyesalan dan sebagainya. Percaya deh, semua itu ada masanya kok. Apa mungkin sekarang kamu ngerasa sedih, ngerasa nggak oke, tapi ibarat matahari itu nggak selalu siang ya. Matahari juga ada peralihan siang, malam, pagi. Kita pun seperti itu. Dan yang terakhir, of course, journaling. Bantu kita untuk ngekelirin semua pikiran yang ada di dalam pikiran kita gitu. Kita juga bisa lebih kelihatan nih sebenarnya dari kemarin tuh mikirin apa sih yang gak kelar-kelar. Journaling tuh kita bisa ngerilis. Dan kata buku yang pernah aku baca, ketika kita journaling itu kayak semacam ada energi yang tersalurkan dari pikiran lewat tangan kita. Kita udah tahu journaling itu manfaatnya kayak gimana. Ketika kamu overthinking, udah daripada kamu cuma diem, mending kamu tulis biar kamu bisa lihat apa sih yang jadi permasalahan. Dan kadang-kadang tuh bisa memunculkan perspektif baru kayak, oh ternyata sebenarnya tuh aku pengennya kayak gini, harusnya ke depan aku bersikapnya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu sharingnya. See you di next video. Jangan lupa subscribe ya. Boleh cerita apapun di kolom komentar, aku seneng banget baca cerita kalian. Thank you.